Saudara, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini membuka tower tambahan untuk menangani pasien positif COVID-19. Bisa saya perlihatkan kepada Anda, saudara, di belakang saya. Ini tower yang berwarna merah merupakan tower 5 yang rencananya akan mulai dioperasikan untuk menangani pasien positif COVID-19 khusus kategori orang tanpa gejala. Nah, tower 5 ini terdiri dari 32 lantai dan semua kamarnya akan difungsikan sebagai ruang isolasi mandiri untuk pasien orang tanpa gejala. Sementara itu, saudara, di sebelahnya ada dua tower lainnya, yakni tower berwarna kuning dan juga jingga adalah tower 7 dan 6 yang selama ini sudah 6 bulan lamanya terisi oleh ribuan pasien positif COVID-19, baik itu yang bergejala ringan dan juga sedang. Total, saudara, hingga hari ini Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet merawat sebanyak 1.660 pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Dan kemudian dioperasikannya tower 5 ini juga sebagai langkah persiapan untuk menghadapi jika terjadi lonjakan jumlah angka kasus positif COVID-19 menjelang pemberlakuan PSBB yang akan kembali diperketat rencananya minggu depan. Nah, untuk lebih lengkapnya, saudara, saya akan tanyakan langsung kepada pengendali medis dan paramedis Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, yakni Letkol M. Arifin. Selamat malam, Pak Arifin, bisa mendekat ke sini sebentar? Ya, Pak Arifin, saya ingin konfirmasi, jadi untuk Tower 5 ini baru akan difungsikan kapan, Pak, untuk pasien OTG dan beberapa daya tampungnya? Terima kasih, Mbak. Jadi memang rencananya Tower 5 ini saat ini sebenarnya sudah siap. Jadi untuk rencananya sesuai petunjuk dari pimpinan besok dibukanya besok. Jadi kita sudah siap, sudah simulasikan semua bagaimana alur pasien masuk, bagaimana urut-urutannya kemana sudah kita simulasikan tadi. Jadi semuanya sudah clear, sudah bisa untuk beroperasi sebenarnya. Kemudian untuk jumlah lantai dari Tower 5 sendiri adalah jumlahnya adalah 32, namun yang bisa dipakai untuk ruang perawatan memang kamar-kamar itu berada pada lantai 4 sampai lantai 32, sehingga berjumlah total kamarnya adalah 886. Jadi bisa menampung sekitar 1.772 pasien. Ya, sekitar itu. Kalau bed satu kamar ada yang 2 bed, ada yang 3 bed. Tetapi selama ini yang kita pakai di Tower 6 maupun Tower 7, satu kamar itu berdua. Jadi 3 bed tapi tetap diisi 2, kecuali pasien klaster keluarga. Jadi ada anak sama bapak sama ibunya bisa minta satu ruangan, jadi satu. Kemudian untuk lantai dasar itu dipakai untuk admission, untuk resepsionis, ya, jadi untuk pendaftaran, kemudian sekalian untuk triase awal, kemudian ruang tunggu, ya, itu berada pada lantai dasar. Kemudian ada depo farmasi juga. Kemudian kita siapkan juga poliklinik umum. Jadi di situ di lantai dasar ada poliklinik umum yang bertujuan untuk jadi pasien-pasien tentunya walaupun screening sudah ketat mungkin dari puskesmas atau rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang merujuk ke tempat kita, tentunya tetap karena ini memang Tower 5 itu hanya untuk orang yang tidak bergejala atau asimptomatis, ya, sehingga tidak menutup kemungkinan ada yang lewat yang simptomatis masuk di tempat kita. Jadi itu untuk poli umum itu untuk salah satunya mungkin kalau ada keluhan-keluhan, ya itu untuk sementara diobatin di poli umum kita. Untuk selanjutnya apabila gejala-gejalanya tidak berkurang, baru nanti akan digeser ke Tower 6, yaitu Tower 6 sebagai tower yang memang khusus untuk pasien bergejala, ya, ringan sampai sedang, karena di Tower 6 sendiri di situ ada IGD dan HCU. Nah, HCU, jadi kalau ICU sedang dipersiapkan, tapi untuk saat ini yang sudah ready, HCU memang sudah ada. Kemudian, Pak Arifin, apakah ada perbedaan treatment atau pengobatan untuk pasien OTG di Tower 5 dengan pasien lainnya yang di Tower 6 dan 7? Apakah ada perbedaan, Pak? Ya, tentunya ada SOP yang untuk dari DPJP. Di sini ada dokter DPJP-nya paru maupun penyakit dalam, ya, sesuai dengan sakitnya apa. Sehingga kalau yang di Tower 6 dan Tower 7, karena mereka pasiennya itu disuruh adalah memang pasien dengan gejala ringan sampai sedang, sehingga memang obatnya memang paketnya lain dengan yang nantinya yang ada di Tower 5. Karena Tower 5 adalah cenderung orang yang memang tanpa gejala,
asimptomatis, sehingga kecenderungan untuk pemberian obat-obatan juga nanti ada paketnya, sudah disiapkan oleh di Depo Farmasi. Ada paket-paketnya isinya ya, salah satunya vitamin BC4, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian itu saja, vitamin-vitamin aja yang terutama untuk yang di Tower 5 untuk pasien yang tidak ada gejala. Ya. Kemudian Pak Arifin, apabila ada masyarakat yang di luar sana yang OTG kemudian akan dirujuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ke Tower 5, dokumen apa Pak kira-kira yang harus atau wajib diserahkan kepada sini? Ya sebenarnya kita sudah membuat SOP, artinya pasien yang datang dari luar yang sudah swabnya confirm positif tentunya, itu akan mendatangi Vaskes atau fasilitas kesehatan atau FKTP atau puskesmas terdekat di rumahnya. Jadi di Jakarta ini ada puskesmas kecamatan itu seluruhnya buka 24 jam. Jadi tidak usah khawatir untuk masyarakat sekitar DKI, memang puskesmasnya buka 24 jam sehingga bisa minta rujukan jam berapapun. Ada yang jaga 24 jam sehingga itu sebagai dasar awal. Jadi rujukan itu nanti pasien akan diperiksa dulu di puskesmas untuk menentukan pasien itu ada gejala atau tidak, sehingga puskesmas nanti sebagai triase awal juga menentukan bahwa pasien nanti akan digeser ke Tower 6 atau Tower 5. Jadi itu memudahkan kita juga nanti, walaupun sistemnya nanti kita, pasien itu masuk di tempat kita akan menggunakan ini barcode, jadi nanti mendaftarkan lewat handphone bisa. Jadi paperless rencana di Tower 5 itu. Ya. Arifin, kemudian kalau sampai saat ini berapa sih durasi lamanya pasien yang di Rumah Sakit Wisma Atlet dirawat? Apakah sekitar 10 harian Pak, termasuk juga dengan pasien OTG? Memang lain-lain ya. Kalau pasien yang Tower 6 dengan Tower 7 tentunya mereka bervariasi. Ya, jadi ada juga yang 10 hari, ada yang 14 hari. Ya kan? Bahkan dulu awal-awal dibuka kan ada yang 50 hari juga. Jadi sekarang sudah kita dari DPJP, dokter penanggung jawab untuk pasien-pasien COVID ini sudah memberikan solusi. Jadi jadi ada waktunya, tenggang waktunya. Kemudian kapan dia dilakukan swab, kapan dia, artinya kalau CT ada istilah cycle threshold itu 35, batas 35 itu positif tapi sudah tidak infeksius. Jadi itu sebenarnya boleh pulang walaupun positif. Jadi untuk pemahaman juga di masyarakat. Jadi yang positif itu kalau sudah nilai CT-nya sudah 35 itu sebenarnya sudah tidak infeksius dan boleh isolasi mandiri di rumah, sudah aman. Kemudian untuk pasien yang di Tower 5 yang asimptomatis rencana juga 10 hari rencananya. Tapi nanti dalam perkembangannya akan kita pantau berikutnya, observasi berikutnya. Karena 10 hari nanti di swab atau tidak ya, nanti dalam perkembangannya nanti akan ditentukan kemudian. Jadi yang asimptomatisnya terutama ya. Kalau yang di Tower 6 dan Tower 7 sudah memang dia harus karena ada gejala kemudian pengobatannya lumayan lama kan, kadang itu di swab nanti hasilnya negatif atau positif dengan CT yang aman boleh dipulangkan. Pak Arifin, terakhir kalau diamati saat ini pasien-pasien yang masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini berasal dari klaster mana Pak? Apakah banyak juga mulai dari yang klaster perkantoran dan keluarga Pak? Ya, memang untuk tren saat ini ya sudah mulai banyak. Jadi banyak pasien yang merequest ini datang satu keluarga, minta satu kamar. Itu sudah semingguan inilah, sudah 2 minggu terakhir ini. Memang mengarahnya sudah ke klaster-klaster keluarga. Jadi banyak juga yang di sini satu keluarga gitu banyak. Kemudian di perkantoran juga akhir-akhir ini, ya minggu-minggu ini, 2 minggu terakhir ini juga kami lihat juga sudah mulai banyak dari klaster-klaster perkantoran. Makanya mungkin dengan kondisi dan situasi seperti ini, Pemprov DKI melakukan pengambilan keputusan untuk ya PSBB lagi, mungkin menurut kami ya sudah sesuai sementara karena dengan kasus yang meningkat terus seperti ini, jadi kalau di luar sana kurang dikendalikan nanti numpuk di sini juga, walaupun ini udah negatif pulang lagi nanti bisa ketularan lagi kalau apabila dia tidak melakukan protokol dengan benar. Sehingga PSBB itu ya salah satu cara ya memang untuk mengendalikan virus ini, artinya orang tidak banyak ketemu dengan orang. Saat ini kan kantor karena banyak buka semua ketemu, kita nggak pernah tahu yang sebelah kita ternyata orang positif, kemudian menulari sehingga menjadi klaster-klaster di kantor tersebut.
Baik, terima kasih Pak Arifin atas informasi dan waktunya bersama Kompas TV. Tetap semangat bertugas dan semoga sehat selalu ya Pak ya. Tetap semangat. Ya, itu saudara, jadi saat ini Tower 5 dengan dibukanya Tower 5 ini diharapkan juga bisa menangani secara maksimal pasien OTG maupun masyarakat yang terpapar COVID-19 khususnya untuk yang bergejala, maksud kami khusus untuk yang orang tanpa gejala. Kemudian juga dari pihak rumah sakit ini memastikan bahwa saat ini kapasitas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet masih memadai untuk menangani pasien COVID-19, tapi tentunya kita harapkan angka kasus positif COVID-19 ini bisa segera ditekan ataupun menurun, dan protokol kesehatan tentunya ini harus dilakukan secara tertib dan juga ditaati oleh semua masyarakat agar pandemi COVID-19 di Indonesia bisa segera berakhir. Aulia Faradina, Niko Arianto, Kompas TV, Jakarta.